لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan biiznillah ta'ala setelah vakum sekitar 2 bulanan karena banyak halangan kajian kitab At-Tauhid, masih di bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthan, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, umat dakwah dan umat istijabah terutama, menyembah awthan, menyembah berhala, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan akan hal tersebut dan wajib kita imani akan haknya, benarnya, sahihnya, keterjadiannya di kenyataan umat ini. Tidak melihat suku manapun, negara manapun, melainkan ketika Rasulullah SAW mengabarkan hal tersebut akan terjadi, maka pastilah terjadi biiznillahi ta'ala, baik sebagai fitnah maupun sebagai kenikmatan, tergantung dengan kabar yang Rasulullah SAW berikan. Dan yang akan kita bahas dari hadis di malam hari yang berbahagia dan semoga berkah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dalam kitab sunannya, dan juga Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, dan juga Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, dan lain-lain dari para ulama ahli hadis. Hadis yang menunjukkan kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang akan terjadi pada umat ini. Ketika Nabi SAW yang telah wafat, ya, khawatir, maka hendaklah pengikutnya juga khawatir. Kekhawatiran yang melazimkan semakin dekatnya kita kepada Allah. Jadi ada khauf dan atau khasyah, rasa takut dan khawatir yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ada rasa takut yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Ya. Rasa takut atau kekhawatiran yang Rasulullah SAW maksud di sini, yaitu kekhawatiran yang menjadikan kita mengambil ibrah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan, serta menyeru orang-orang
agar mewaspadai hal yang dikhawatirkan tersebut. Jadi khauf di sini bukanlah khauf yang tercela. Karena khauf di sini tidak menjauhkan seseorang dari Allah, melainkan justru mendekatkannya pada Allah Ta'ala. Maka hadis ini insyaallah akan kita bahas biiznillah wa taufiqih wa aunih. Dan kita beristi'anah memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan taufik pada majlis kita malam ini dan majlis-majlis lainnya dari para asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik membahas tentang akidah, fiqih, tazkiyatun nufus, tafsir, hadis maupun lainnya. Ikhwas sekalian rahimakumullah, akan kita bacakan terlebih dahulu. Warawahul Burqani fi sahihihi wa zad. Jadi ini hadis sebenarnya terusan dari sebelumnya, dari apa yang Syekh Muhammad sebutkan. Wazada menambahkan di sini dan kita bahas tambahannya, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Melainkan aku khawatirkan atas umatku al-a'immah al-mudhillin, yaitu para imam berarti jama' di sini al-a'immah al-mudhillin, para imam yang mudhillin, yang sesat, menyesatkan. Jadi wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Suaranya jelas enggak, ikhwan? Jelas ya? Di depan jelas, di belakang jelas insyaallah ya. Atau mungkin Anda tinggikan sedikit. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Di sini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan umat ini akan apapun, melainkan hanya mengkhawatirkan beberapa hal. Di antaranya al-a'immah al-mudhillin. Al-a'immah jama' dari imam. Ya. Imam itu kan berarti amam, in front, di depan. Ya, imam di depan. Kayak amam, depan, ya. Ada imam, ada khalifah. Khalifah itu berarti dari khalfa, di belakang, yaitu yang menuruti setelah imam tidak ada, maka khalifah, menggantikan setelahnya. Maka disebut khalifah, khulafaur rasyidin, karena setelah Rasulullah SAW. Jadi a'immah jama' imam, dan imam itu relatif. Disebut imam ini tidak mesti benar, tidak mesti salah. Tergantung dia imam dalam hal apa. Apakah dia imam fil khair atau imam fil syarr. Bisa jadi imam fil khair, bisa jadi imam fil syarr. Imam dalam kebaikan contohnya di surat As-Sajdah ayat 24. Dan surat As-Sajdah ayat 24 ini kunci jawaban untuk segala kerusuhan, keterbingungan, segala protes, segala aksi dalam rangka menentang penguasa. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka, yaitu Bani Israel, para imam yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk sesuai perintah kami. Berarti imam yang sesuai dengan perintah syariat Allah. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Sabar dulu. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar dan yakin. Ketika masyarakat sabar dan yakin akan ayat Allah, yakin akan janji Allah, maka janji Allah apa? Kepastiannya kemudian. Wa ja'alna minhum a'immah, akan kami jadikan dari mereka, yaitu di antara mereka, para imam yang sesuai dengan syariat. Kapan? Ketika sabar dan sabar dan yakin. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tunalul imamatu, dengan kesabaran dan keyakinan
maka keimaman yang syar'i itu akan didapatkan. Sekarang kalau masyarakat kita itu kurang sabar apa kurang yakin? Ya dua-duanya. Ini bukan menjelekkan, tapi memang udah kadung. Ya ini makanya kita wartakan sesuai dengan ayat Allah Ta'ala, kunci jawaban. Lah kalau masyarakat nggak sabaran dan nggak yakin, maka yang terjadi sesuatu yang repetitif, berulang. Hanya menghabiskan nafas. Terus saja begitu, terus begitu. Tertipu, terperdaya, terus itu. Itu kunci jawaban ya kawan. Ya, simple di ayat As-Sajdah 24. Antum enggak perlu orasi panjang-panjang, cukup maknai, fahami, baca tafsirnya, amalkan. Diri, keluarga, masyarakat. Biiznillah taala wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina. Itu berarti akan ada nanti imam-imam dalam kebaikan. Tapi dengan syarat ya, dengan ikhtiar yaitu sabar dan yakin. Ada juga imam keburukan. Yaitu para pengikut Fir'aun atau Fir'aun dan para pengikutnya. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Qasas 41. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Dan kami jadikan mereka bala tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka sebagai imam yang menyeru kepada neraka. Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Pada hari kiamat mereka tidak ditolong. Al-Qasas ayat 41. Nah, yang Nabi SAW khawatirkan pada umat ini adalah para imam yang mudhillin. Berarti ini imam yang menyesatkan, berarti imam yang menyeru kepada neraka. Dan ini a'immatus syarr, para imam, para orang yang di depan. Pertanyaannya sekarang, apakah imam yang dimaksud di sini? Imam dari segi ilmu atau imam dari segi kekuasaan? Jawabannya adalah keduanya. Imam dari segi ilmu, dari segi agama, maupun imam dari segi kekuasaan. Ketika imam dari segi ilmu itu menyesatkan, maka hancur. Itu yang dikhawatirkan. Ketika imam dari segi kekuasaan juga menyesatkan mar'inya, yaitu rakyatnya, maka ini juga dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-a'immah al-mudhillin alladzina yaquduna an-nasa bismi syar'i. Yang pertama, para imam yang menyesatkanlah mereka yang menyetir manusia dengan nama syariat. Ya. Tetapi menyesatkan gitu loh. Pakai embel agama tapi menyesatkan. Melariskan kesyirikan. Memberikan warisan jimat. Nah ini a'imah mudhillin. Atau memproklamirkan dan mempopulerkan kebid'ahan. Ini a'imah mudhillin dari segi apa? Dari segi keagamaan dengan nama syariat. Ya. Dan juga di antara ini maksud dari a'imah mudhillin walladzina ya'khudhuna an-nasa bil qahri was sultan. Dan mereka yang mengadab manusia, menyiksa manusia, menjajah manusia dengan paksa dan dengan kekuasaan. Maka kata Syekh Utsaimin apa? Fayashmalul hukam al-fasidin wal ulama al-mudhillin. Maka masuk ke dalam al-imam al-mudhillin, para imam yang menyesatkan, yaitu para penguasa yang rusak dan para ulama yang menyesatkan. Masuk semua. Ya. Begitu. Mana yang lebih buruk? Kalau ditinjau dari atas nama, tentu yang lebih buruk adalah yang mengatasnamakan agama. Ya. Tapi kalau ditinjau dari segi kerugian material, ya yang mengatasnamakan negara.
Ala kulli hal, semua ini al-a'immah mudhillin yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan, alangkah baiknya kalau misalnya kita mendoakan hidayah. Ya, baik kepada a'immah mudhillin dari segi kekuasaan maupun a'immah mudhillin dari segi keilmuan. Tetapi a'immah mudhillin dari segi keilmuan mainnya di syubhat. Maka harus ada countering. Harus ada yang membantah. Bahkan bisa menjadi kewajiban fardu kifayah. Ada bantahan terhadap syubhat dari a'immah mudhillin dari segi ilmu dan keagamaan. Karena a'immah mudhillin dari segi keilmuan atau keagamaan ini merusak pikiran orang, merusak keagamaan orang. Dan mereka disebut ahlul ahwa juga, pengikut hawa nafsu. Ya. Ini a'immah mudhillin dari segi keilmuan. Harus ada yang membantahnya. Baik. Bagaimana dengan a'immah mudhillin dari segi kepemimpinan, kekuasaan? Maka kata Imam Ahmad, "Lau kana li da'watun mustajabah la sarraftuha li sultan." Kalau saya punya doa yang dipatenkan terjawab oleh Allah, maka akan aku palingkan doa tersebut untuk kebaikan penguasa. Fa inna bi salahihi salahul ummah. Fa inna bi salahihi salahal ummah. Karena dengan kebaikan bagusnya penguasa maka umat akan bagus. Begitu jemaah. Dan juga dalam ilmu manhaj terhadap penguasa yang zalim itu ada sendiri etikanya. Ya, jadi masing-masing ada porsi dan adabnya. Baik. Jadi tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Maka itu harus dicamkan baik-baik ikhwan. Al-a'immah al-mudhillin. Ya, para imam yang menyesatkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah." Ketika terjadi pada mereka, pada umat ini, as-sayf, yaitu qital, peperangan, pembunuhan antar kita nih, antar umat, antar muslimin. Lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Artinya akan tetap berlaku terjadinya peperangan sampai hari kiamat. Antara apa? Antar kita. Maka terjadilah qital, peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sejak beliau dibunuh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah itu umat membunuh satu sama lainnya dan yaitu menjadikan lawannya yang ditangkap sebagai asir atau ya asir itu apa asir? Apa Indonesia asir? Asir, ikhwan. Asir. Tawanan. Padahal sama-sama muslim. Ya, padahal sama-sama muslim. Itu akan terjadi, ikhwan. Dan konyolnya berkerap kali terjadinya itu pertumpahan darah sebabnya murni dunia. Sebabnya murni dunia. Terutama masalah kekuasaan. Karena jauhnya orang dari zikir, jauhnya orang dari ilmu, maka terjadi pertumpahan darah. Kalau misalnya pertumpahan darah terjadi karena ilmu, itu namanya jihad. Dan itu pun ada koridor, ada batasannya, ada ketentuannya. Ya. Kemudian, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak terjadi as-sa'ah, hari kiamat, sampai yalhaqa hayyun min ummati. Sampai hayy di sini yaitu kabilah, suatu kabilah dari umatku yalhaqa bil musyrikin,
yaitu bertemu dengan orang-orang musyrik. Nah ini tafsirnya bagaimana? Maksudnya apa ini? Tidak terjadi hari kiamat, nunggu sampai suatu kabilah dari umat Islam itu yalhaqu bil musyrikin, bertemu atau bercampur dengan orang-orang musyrikin. Bertemu atau bercampur dengan orang-orang musyrikin. Apa maksud dari bercampur atau bertemu dengan orang musyrikin? Ada dua ihtimal atau posibilitas maksud. Imma al-luhuq al-badani atau al-luhuq al-hukmi, yaitu percampur bauran dari segi fisik badan, yaitu berbaur dengan orang-orang musyrikin, orang kabilah orang muslim ini. Atau al-luhuq hukmi, yaitu berbaur dari segi hukum. Berarti kalau berbaur dari segi hukum secara maknawi, bukan secara badan, enggak mesti secara badan. Kalau luhuq badani, hissi, jismi, yaitu percampur bauran antara kabilah muslimin dengan kabilah musyrikin dari segi fisik. Artinya berarti ya ada suatu golongan dari kaum muslimin yang membaur dengan orang-orang musyrikin dan hidup bersama mereka gitu loh. Ya. Kalau ditafsirkan luhuq di sini luhuq hukmi, percampur bauran secara hukum atau makna, maka maknanya maksudnya adalah an ya'malu bi'amalil musyrikin, yaitu orang-orang muslimin melakukan amalan yang mana amalan tersebut sebenarnya adalah amalan orang-orang musyrikin. Ya. Jadi kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak terjadi hari kiamat sampai ada suatu kabilah dari umat Islam bercampur dengan orang-orang musyrikin. Tadi tafsirannya ada dua kemungkinan ya. Percampur bauran dari segi fisik, dan itu enggak mesti buruk ya. Dan percampur bauran dari segi amal, dan ini yang lebih dititik beratkan. Tapi ya dua-duanya insya Allah semakna. Dua-duanya insya Allah semakna. Kenapa? Karena kaum muslimin kalau sudah mengikuti amalan orang musyrikin, itu menandakan mereka itu bergaul dekat dan bercampur secara fisik dengan orang-orang musyrikin, dan dianggap itu hal yang biasa. Ya. Maka kalau misalnya kita melihat kasir minimarket misalnya, atau kasir di toko, pegawai di supermarket dan seterusnya pakai topi Sinterklas, ini masuk. Kasirnya pakai topi apa yang merah putih itu, Sinterklas. Ya. Terus kita bilang tuh ya, datang bayar nih. Ya akhi taqillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Antum sebutkan dalil itu ke dia. Melongok dia, ini ustaz ngapain di sini ceramah ya. Tidak terjadi hari kiamat sampai ada kabilah dari kaum muslimin berbaur dari segi amalan dengan amalan orang-orang ahli syirik. Nasrani musyrikun, mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Musyrikun, mereka kufar. Kalau enggak masuk Islam ke neraka mereka, pasti itu. Ya, dan ini termasuk simah, syiarnya orang-orang kafir, tetapi Sinterklas itu. Ya begitu, ya. Taib. Itu satu contoh yang real di lapangan, ya. Tapi sekarang bagaimana dengan Valentine? Hari Valentine itu kapan? Syawal atau Muharram atau apa? Enggak ada Syawal Muharram. Februari kalau nggak salah. Hari cinta-cinta apa? Ayo, siapa yang pernah mengamalkannya itu? Itu kan syiar mereka. Iya, hari zina sedunia. 31 Desember menjelang 1 Januari. Tiup trompet, petasan sama kembang api. Ya.
Ini syiar mereka ini. Ini syiar mereka. Persis sebagaimana Nabi SAW sampaikan. Jadi yang Nabi SAW sampaikan ini global. Mencakup banyak furu' dari syiar-syiar mereka. Cabang-cabang syiar mereka. Hatta yalhaqa hayyun min ummati. Lihat di sini. Nabi SAW menyebutkan hatta yalhaqa hayyun. Dalam usul fiqih. Hayyun ini mutlak. Arti mutlak apa? Ketika dia cukup satu, maka dia sudah terjadi. Maksudnya sudah terjadi yang dimaksud gitu loh. Contoh misalnya ikhwan. Pak, tolong ambilkan pulpen. Ambilkan sebatang pulpen. Ini mutlak. Berarti kan yang Anda minta cukup satu. Maka ketika antum datangkan satu, sudah cukup. Antum telah menunaikan apa yang Anda perintahkan. Ya. Kalau antum tambahkan lagi pulpen, 2 lagi, 3, 4, 5, ya lebih dari cukup. Ya. Kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat sampai ada satu kabilah dari umatku yang amalannya beramal dengan amalan orang musyrik. Sekarang berapa kabilah? Satu doang atau entah banyak sekali? Jadi itu Nabi SAW mengabarkan satu aja udah cukup mewakil tuh. Lah pilih kalau misalnya masif. Begitu ya kawan. Ya. Kemudian. Jadi tadi ada luhuk badani, luhuk hukmi. Dan ini yang lebih berat yaitu ketika seorang muslim atau satu kabilah bahkan melakukan ritual dan amalan yang mana itu adalah syiarnya atau amalannya orang kafir. Gitu ya. Kalau misalnya setelah panen atau sebelum panen disajikan di pojok sawah sesajian untuk keamanan dan sesajian supaya penunggu di bawah pohon bambu ini tidak marah. Ini amalan orang-orang musyrik. Sekarang berapa banyak desa di Jawa, Pulau Jawa yang melakukan itu? Udah nggak ketahuan berapa kabilah. Larung laut, kepala kebo. Kemarin karena lagi PPKM, maka diadakan silent ritual. Kepala kebo dipersembahkan tuh. Ya kan? Di Jawa Tengah kan? Tuh. Itu amalan orang mana itu aslinya? Aslinya orang musyrik. Dan mereka mengklaim itu Islam. Makanya namanya selamat. Kan dari bahasa Arab itu salamah. Ya, selamat. Ya, mohon maaf yang namanya sama ya. Jadi itu terjadi itu ya kawan. Ini berarti tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Terus siap-siapnya harus gimana ya kawan? Kita kabur gitu, mati sekarang aja deh daripada mati kiamat. Ya mati urusan Allah. Sekarang beramal aja dan jauhi hal-hal seperti itu. Jadi Indonesia subur akan hal ini. Ya, kita ingatkan orang-orang. Kemudian, wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthana. Dan juga tidak terjadi hari kiamat sampai suatu fi'am. Fi'am itu jamaat bergerombol. Suatu gerombolan dari umatku menyembah awthan. Awthan berhala, sesembahan selain Allah Ta'ala. Maka kata Syekh Utsaimin apa? Wa hadza waqi' atau hadza waqa', ini telah terjadi. Ya. Fa fi kulli jihatin min jihatil muslimina man ya'buduna al-qubur wa yu'azzimuna ashabaha. Dari banyak sudut-sudut kaum muslimin. Antum cari aja di mana? Mau di Jawa, Kalimantan, Sumatera, di luar Indonesia, sudut-sudut kaum muslimin. Ada di antara mereka orang-orang yang menyembah kuburan, walaupun mereka enggak terima disebut kayak gitu. Saya enggak nyembah kuburan. Saya nyari wangsit. Ya, nyari wangsit, Masya Allah. Wangsit itu apanya wangsit? Ilham.
nyari petunjuk, minta sama Allah di masjid salat, di kuburan, malam-malam lagi. Ya, gelap-gelap lagi. Bawa sajian pula. Nyembah kuburan. Wa yu'azzimuna ashabah, dan mereka mengagungkan orang-orang yang dikubur itu. Ya, karena mungkin semasa hidupnya baik, semasa hidupnya wali, dikenal orang saleh. Mungkin awal-awalnya hanya sekedar ziarah, ikut-ikutan tren sama teman-temannya, awal-awalnya. Dan diiming-imingi oleh pemimpin majelisnya, kita mintanya sama Allah aja, ini bukan syirik. Ini cuma wasilah. Nah, itu syubhatnya. Fulan ini memang dulu masa hidupnya, wah, masya Allah terharu, kemudian di depan kuburannya mulai terbit di kalbu ta'zim, pengagungan. Setan kemudian membisikkan dan memalsukan keilmuan. Kemudian akhirnya wa yas'alunal hajati warraghabat. Maka mereka kemudian mulai meminta kepada ashabul kubur ini hajat dan juga keinginan, hasrat. Wa yaltaji'una ilaihim, dan kemudian mereka merasa ternaungi, tercerahkan, teriluminati dengan datang ke kuburan. Karena sebagian terfitnah dengan jawaban. Baik jawaban berupa suara maupun jawaban berupa seolah dikabulkan. Ada loh yang dijawab secara suara, ada. Itu sampai antum baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qaidah jalilah fit tawassuli wal wasilah. Beliau ceritakan itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang ghulu terhadap kuburan orang salihin, datang ke kuburan kemudian dan minta kemudian kepada ashabul kubur itu, kemudian terdengar suara. Jawaban. Dulu zaman Ibnu Taimiyah 8 Hijriah belum ada recorder, sehingga nggak mungkin kan itu dari toa mana, nggak mungkin. Nggak disimpan recorder di bawah kuburan kemudian dijawab, nggak. Lah terus kata Syekhul Islam, itu semua adalah jin, syaitan dari kalangan jin yang mentalbis suara seolah itu suara penghuni kubur. Sekarang ajaib penghuni kubur, ikhwan. Antum kalau 1 meter ada di bawah kubur, kedengeran nggak suara antum? Antum teriak, susah karena terhalang tanah mungkin. Nah, ini bagaimana dengan misalnya 6 kaki ke bawah atau 3 meter atau 2 meteran? Lebih sulit didengar. Dan dia gimana cara bersuara? Coba pikirin pakai akal. Bagi orang-orang yang percaya ya, pikir deh, jangan mengkhianati akal Anda gitu loh. Udah bagus-bagus Allah kasih akal, kok dikhianati dengan mempercayai hal kayak gini. Seolah-olah itu mayitnya itu yang ngomong. Mayit ngomong butuh nafas nggak, ikhwan? Hah? Dia dapat oksigen dari mana dalam kubur? Mbah, tolong mbah, ini kok bojo saya kok sekarang bawel mbah. Bisa nggak mbah, tolong di silent gitu loh, atau sistem getar atau gimana lah? Oh iya bisa. Lafal oh iya bisa kan membutuhkan nafas. Dia nafas dari mana? Mbah ada persediaan oksigen tadi dalam. Itu dari segi logika tuh. Syaitan. Tapi kemudian ada yang dijawab bukan berupa suara, langsung berupa surah. Ini bukan suara lagi, surah. Penampakan. Wali itu yang ada di kubur itu langsung di kubur. Langsung kaget. Masya Allah. Ketemu langsung. Ya. Kalau antum di pertemuan, anda yakin kalau Ahlussunnah nggak bakal ketemu kayak gitu. Karena jin juga mikir-mikir, ini dia nggak percaya sama saya. Kalau saya ini juga, saya kena gampar nanti sama dia. Mikir-mikir dia. Tapi orang yang percaya itu bisa dengan izin Allah Taala, syaitan menipu dia. Ditampak itu pakai penampilan wali, ya, sama tongkat-tongkatnya. Tenang aja, nah, akan terjawab, insyaallah. Ya, percaya makin percaya itu. Tapi itu biasanya kejadian di zaman-zaman sebelum ada handphone. Kok sekarang agak susah karena anak-anak sekarang kalau kayak gitu langsung live dia. Setannya juga mikir, waduh nanti saya live streaming nanti ya. Itu tampak mana-mana live. Ada kuota enggak? Bah yang lama ya mbah ya. ONJ insyaallah. Langsung live, lihat di penampakan wali fulan. Ya. Jadi dah, kemudian viral langsung di Instagram, di TikTok dan seterusnya. Ada lambang TikToknya nanti. Wali fulan bangkit dari kubur, viral langsung.
Itu tipuan dari syaitan semua. Karena coba pikirin, di alam kubur itu orang sibuk, jiwa manusia itu sibuk. Entah sibuk dengan kenikmatan kalau dia dapat nikmat kubur, entah sibuk dengan azab kalau naudzubillah kalau dia dapat azab kubur. Lagi sibuk kayak gitu mana sempet ada ikhwan datang di atasnya kuburnya kemudian Mbah minta, enggak sempet jawab. Apalagi naik ke atas, makin enggak sempet. Mendingan di sini saya. Kalau dia dapat nikmat kubur, kalau dapat azab lebih enggak sempet lagi. Saya enggak bisa ke atas. Kalau denger ya, enggak denger. Nah, tapi ternyata diagungkan, dita'zim kata beliau rahimahullah, dita'zim. Diagungkan dan minta hajat dan keinginan dan merasa ternaungi, tercerahkan dengan itu. Itu dari syaitan semua. Kadang-kadang orang barusan dari menziarah kubur kemudian dia curhat gitu ama jasad yang ada di bawah batu nisan. Curhat, tidak be, ini gini dan seterusnya. Kami menderita be dan seterusnya. Ya. Pulang dari itu plong hati rasanya. Ternyata emang benar kata sebagian kiai saya. Kalau ada keluh kesah, datanglah ke kuburan, curhat di situ. Masya Allah. Ya, doa minta di situ. Plong habis itu. Ada juga yang kemudian Allah Ta'ala kemudian takdirkan karena orang ini tertipu dengan bisikan syaitan. Seolah terjawab. Ya. Pak Wali ini tolong saya mau ujian Eptanas. Sekarang apa namanya Eptanas apa? Udah bukan Eptanas kali ya sekarang ya. Ujian nasional kali. Yang sekolah sekarang siapa Pak sekolah? Eptanas. Mungkin kalau Pak Wali sekarang saya sekolah Eptanas dijawab sama walinya. Sekarang udah UN kali bukan Eptanas katanya. Ya, ujian nasional Pak. Susah ini saya gimana tolong luluskan saya misalnya. Udah gitu agak plong. Habis itu menghadapi ujian UN itu atau ujian semester atau apalah namanya kelulusan itu, ternyata lulus dia, Masya Allah. Padahal itu lulus takdir Allah Ta'ala. Kemudian dia pasti akan menisbatkan siapa? Ke ashabul kubur ini, mesti gitu nanti. Balik lagi dia, ini terjadi di TPU besar yang dikenal keramat seperti jeruk purut. Ada ceritanya itu. Iya, mahasiswa kelulusan datang bawa ayam, ya, dengan minta kemudian datang nggak tahu bawa ayam apa nggak tahu ceritanya lupa pokoknya. Pulang kemudian ternyata lulus dia. Habis lulus dia bersyukur tasyakuran kembali ke kuburan itu dan kemudian membawa ayam lah gitu sebagai rasa terima kasih dia kepada yang dikubur itu. Sampai bisa kayak gitu ikhwan, itu level mahasiswa itu. Ya, bagaimana kalau levelnya lulusan SMP tok ya bisa lebih parah daripada itu. Itu level intelek mahasiswa loh, mahasiswa. Paling tingginya seperti itu. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ya ikhwan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Akan ada di umatku ini. Yaitu umatku ini berarti umat istijabah ya. Berarti kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, bukan umat dakwah, bukan Nasrani, Yahudi, ateis, itu enggak masuk. Ini maksudnya adalah umat muslimin. Ada di antaranya, di tengah-tengahnya, kadzabuna 30. Ada 30 liars. Ya. Gimana Pak? Ngerti enggak itu? 30 liars. Enggak paham Pak? Paham? Harus paham kan? Ini anak muda paham, Masya Allah. Sama-sama sih. Ya, 30 kadzab, pendusta. Lah antum tafsirkan jangan 30 pendusta, berarti dalam satu umat Nabi Muhammad cuma ada 30 orang pembohong. Maksudnya pembohong di sini adalah mereka mengaku sebagai nabi. Itu maksudnya. Bukan berarti dari jutaan kaum muslimin sekarang cuma 30 tok yang tukang bohong, sisanya orang jujur semua, enggak gitu. Ya di pasar banyak tukang bohong. Nah, di sini maksudnya 30 ini adalah 30 orang dalam umat ini yang mengaku sebagai nabi. Maka siapa yang mengira dirinya itu adalah nabi, maka dia pendusta, kafir, halal darah dan hartanya. Ya.
Dan juga siapa yang mentasdik, mempercayai orang ini, mempercayai nabi palsu ini, percaya dia, maka dia juga yang percaya juga kafir, halal darahnya dan hartanya, bukan muslim. Yang percaya, pengikutnya, ya, yang percaya. Ayo kita tunaikan azan dulu, setelah itu kita lanjut insyaallah beberapa saat. Sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Akan ada pada umatku 30 pendusta. Yang dimaksud pendusta, beliau kemudian menafsirkan kalimat berikutnya, kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap dari mereka. Jadi setiap dari mereka, every single of them gitu loh. Setiap satu dari mereka itu menyangka, yaz'um, menyangka bahwa dirinya adalah seorang nabi. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan sekaligus bantah, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah nabi terakhir, yang paling terakhir dari para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya, setelahku. Kemudian ada pertanyaan, ikhwan, bagaimana jawabannya tentang kabar perihal Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini di akhir zaman? Ini yang wajib kita imani, ikhwan. Nabi Isa alaihissalam pada waktunya akan turun ke bumi di akhir zaman. Dan Nabi Isa alaihissalam menerapkan beberapa amalan, yaitu berupa menghilangkan jizyah misalnya, upeti, dan juga menyerukan akan Islam. Artinya Nabi Isa seorang nabi. Nabi Muhammad telah wafat sekian ribu tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Bukankah ini artinya adalah ada nabi setelah Nabi Muhammad alaihissalam? Ya, gitu. Ya. Maka jawabannya adalah bahwasanya kenabian Nabi Isa alaihissalam itu telah lampau mendahului kenabian Nabi Muhammad SAW. Dari segi zaman telah berawal, telah terdahulu, lebih dulu Nabi Isa jelas. Dan Nabi Isa bukanlah nabi yang baru, melainkan nabi yang telah mendahului Nabi Muhammad SAW dari segi zaman, dan masih sebagai Nabi SAW ketika turun ke bumi ini. Adapun kenyataan kemudian beliau menerapkan beberapa hal seperti membunuh babi, menghancurkan salib, mendakwahkan kepada Islam dan seterusnya. Maka hal tersebut bukan syariat baru. Bukan syariat baru, bukan agama baru, bukan wahyu khusus terhadap beliau yang itu merupakan perkara baru dalam agama, bukan. Melainkan apa yang beliau terapkan nanti di akhir zaman adalah syariat yang diterapkan Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau pun nanti bakal sholat, dan sholatnya sesuai dengan sholat syariat kita yang sebagai sholat kita. Enggak ada beliau kemudian nanti turun ke bumi kemudian membuat sholat dengan syariat baru, sholat versi baru, enggak. Sholatnya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Maka dikatakan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam laisa tasyri'an jadidan, bukan pensyariatan baru, melainkan suatu syariat yang telah berlaku di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya, dari zaman dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tasyri'nya, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau Nabi Isa alaihissalam bertugas sebagai muqarrir, mentakrir dan semakin memperkuat, memperkokoh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan beliau datang dengan syariat baru. Begitu. Maka tidak kontras dengan pernyataan Nabi, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahku. Maksudnya tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi baru dengan syariat baru, tidak. Adapun Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini bukan sebagai nabi baru,
bukan pembawa syariat baru. Itu yang penting untuk dipahami, ikhwan. Makanya beliau kemudian Nabi Isa alaihissalam tidak meridhai orang-orang Kristen, Nasrani, lebih-lebih Yahudi. Ya, enggak. Melainkan beliau menyeru kepada Islam. Islam syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi kita alaihissalam, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah." Wala tazal. La tazal itu artinya tidak jatuh, tidak hilang. Akan senantiasa ada, eksis, ta'ifatun, suatu kelompok min ummati, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelompok ini tersifati, pertama tersifati min ummati, dari kaum muslimin. Kemudian sifat kedua alal haq, di atas kebenaran. Jadi sifat pertama dari kalangan kita kaum muslimin. Muslim itu global, tapi akan ada kelompok dengan sifat-sifat tertentu yang berbeda nih dari keumuman kaum muslimin. Ya, kita mendoakan keumuman kaum muslimin, tapi ada spesialnya taifah ini. Min ummati, dari kaum muslimin. Al-haq, dan ini tidak dikatakan min ummati dengan suku ras tertentu, tidak. Ya. Maka masuk ke umat, jawaban umat yang menjawab seruan Nabi SAW. Mau suku apapun, ras apapun. Alal haq, di atas kebenaran. Karakter kedua, di atas kebenaran. Ini penting. Ya, alal haq, di atas kebenaran. Mansurah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mansurah, ditolong. Sifat ketiga, ditolong. Ya. Ditolong. Jadi ada 3 sifat di sini yang beliau sebutkan, nanti ada sifat berikutnya. Tergolong muslim. Kemudian di atas kebenaran, berarti kan sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Ditolong oleh Allah Ta'ala, jaminan. Mansurah ini berarti jaminan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Maksudnya meneguhkan diri kalian. Ya. Makanya kalau orang mau menolong agama Allah dengan jujur, ikhlas, itu teguh dia terus. Enggak ada futur kemudian intikas, kemudian berpindah ke kekafiran atau kemaksiatan, terus dia. Ya tentu namanya manusia, ada maksiat, ada salahnya, tapi dia rujuk lagi kembali ke benar-benar itu terus. Kalau menolong agama Allah harus benar, harus jujur. Janji Allah akan Allah tolong dan akan Allah teguhkan. Tapi kalau misalnya menolong agama Allah cuma pura-pura doang, sebenarnya bukan menolong agama Allah. Hanya menolong madhabnya, menolong ormasnya, menolong hizbnya, menolong dunianya, menolong duitnya semata, menolong rasnya semata, menolong negaranya semata, Allah enggak tolong. Dan Allah enggak teguhkan dia di atas itu. Pelin-pelan. Makanya kadang-kadang ada fulan, artis fulan collab dengan artis fulan. Dalam rangka religius, ya kita bikin album religius pas Ramadan. Ya. Coba habis lebaran jadi apa? Jadi setan lagi. Ya kan? Koalisi ini, koalisi itu. Oportunisi dunia. Enggak ada yang sabit. Enggak ada yang sabit. Itu semua sesuai kepentingan dunia. Tapi kalau memang betul nolong agama Allah, sekat-sekat itu enggak ada. Dan Allah yang tolong mereka yang seperti ini. Dan Allah akan meneguhkan kalbu mereka dalam menolong agama Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi. Walaupun semua orang melawannya. Tapi ketika dia benar, biiznillah Ta'ala akan terus. Ya, tapi dalam atas kebenaran ya. Di atas kebenaran. Mansurah. Ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian. La yadurruhum man khadhalahum. Yaitu yang mencaci, bukannya mencaci. Ya, yang mencaci, yang menghinakan, yang meng-underestimate, yang menjelekkan dan seterusnya, memojokkan, itu tidak bermadarat buat mereka. Jikapun bermadarat, paling madaratnya cuma madarat hissiyah, dunyawiyah, qalilah. Material dunia sedikit. Ya. Misalnya antum dakwah. Tapi dakwah yang baik, yang bijak. Udah bijak, udah baik, udah lembut, udah bagus kalimatnya dengan dalil,
Nggak ada yang nggak terima. Dilempar kaca rumah antum pakai batu. Rugi nggak? Rugi sedikit. Ntar rezeki Allah ngalir kok. Bisa ganti insya Allah beli rumah baru. Masya Allah. Iya. Ya. Gitu. Wah, rumah Ustadz diinin. Wah, ayo kita bikin rumah baru. Ya. Ustadznya kesenangan kok kayak gitu ya, jangan. Tapi itu material sedikit. Ya. Atau diapain misalnya? Digampar sama orang. Atau diusir dari kampungnya misalnya. Inna ardi wasiyah, bumiku luas, kata Allah Ta'ala. Minimal cacian mereka tidak merugikan akhirat orang-orang teguh ini. Minimal. Itu bukan minimal, itu udah paling bagusnya hal itu. Enggak bermadarat. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka ini bermadarat buat kelompok ini. Antum kira-kira rugi nggak kalau misalnya nih, merasa rugi nggak kalau misalnya antum dakwah, udah antum tuturkan dalil dengan baik, dengan sopan, nggak pada mau ikut, rugi nggak kira-kira? Yang rugi mereka, kenapa nggak mau ikut? Antum nggak rugi, dapat pahala, alhamdulillah, insyaallah. Hatta mereka nggak mau ikut, hatta mereka memblokir antum, ya, di grup WhatsApp alumni bukan alumni COVID ya, alumni apa? SMA, alumni SD, alumni TK lah gitu dan seterusnya. Wah, pada memamerkan kemewahan, pada gini keluh kesah, anti ini, anti itu dan seterusnya. Ya ikhwan, kita harusnya sabar, jangan banyak keluh kesah, jangan gini-gini, jangan. Allah Ta'ala berfirman gini. Apa kemudian balasan mereka? Cie, udah jadi ustadz sekarang, so alim loh gitu. Dan balasan lainnya, baru jenggot berapa helai aja kalimatnya udah banyak kayak wah. Gitu kan? Antum rugi enggak? Enggak rugi. Kira-kira dengan cacian mereka akhirat antum rugi? Enggak. Malah kalau disabarin makin banyak pahalanya. Antum balas syukran akhi, jazakallah khair atas tegurannya. Antum balas kayak gitu misalnya, makasih atas responnya dan seterusnya. Ya. Habis itu permisi, minta izin left group. Nah, kan gampang ya? Gampang, sebenarnya gampang. Kalau antum memang diblokir, emang nggak ada yang mau ikut antum, nggak ada, malah mencaci, malah makin besar fitnahnya, udah left. Afwan, izin left. Izin leave group. Jazakumullah khairan atas partisipasinya anak pergi. Udah, selesai. Ya. Gitu aja kan, nggak usah capek-capek harus sabar sampai ujung waktu gitu. Hanya untuk mendakwahi orang-orang yang selama ini anti sama antum. Khalas. Dakwah di masyarakat lebih real, ya. Lanjut sedikit ikhwan. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datanglah perkara atau perintah Allah Ta'ala. Maksudnya di sini amr kauni. Perkara kauni yaitu apa? Sampai hari kiamat, sampai akhir zaman akan ada. Kalimat-kalimat yang terakhir ini menunjukkan ikhwan bahwasanya tidak boleh seorang pun dari kita merasa paling berjasa atas dakwah Taifah Mansurah ini. Kenapa? Karena tanpa antum ada dakwah ini. Karena tanpa ana ada dakwah ini. Maka jangan mengatakan bahwa kalau ana nggak ada terus gimana dakwah ini? Nggak bakal ada kayak gitu. Akan ada. Kalau misalnya nanti ustadz kibar kita wafat, terus siapa yang antum putus asa ngomong kayak gitu, nggak boleh. Antum suudzon sama Allah berarti. Ya, telah wafat ulama kita fulan telah wafat, ulama kita udah makin tua, bentar lagi wafat. Mungkin antum duluan yang wafat daripada ulama tersebut. Mikirin diri antum aja. Nanti gimana kalau ustadz fulan wafat, syekh fulan wafat, siapa lagi yang akan mentarbiah kami? Maka akan muncul nanti dai-dai muda yang mungkin enggak kualitas. Antum tahu dari mana? Antum mendahului takdir. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Husnudzon sama Allah. Insyaallah lebih baik. Allah gantikan lebih baik. Akan ada yang meneruskan estafet dakwah ini. Iya, fitnah semakin banyak. Allah Ta'ala jadikan fitnah semakin banyak, maka Allah jadikan penyembuhnya yaitu dai-dai yang mengkonter fitnah juga banyak juga insyaallah. Harus percaya sama Allah Ta'ala.
Lah kalau misalnya binatang aja ikhwan, semakin banyak binatang ini, makanannya juga Allah kasih banyak kan? Begitu juga dengan dakwah, manusia makin banyak. Lihat internet, ya banyak yang menyebarkan syubhat dan juga syahwat. Tapi dai-dai yang menyerukan agama makin banyak gak? Makin banyak. Sebenarnya gitu. Jadi sunnah kauniyah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ya di dunia ini. Ya mungkin kita cukup sampai sini ikhwas sekalian dan akhwat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an wa fi ulumikum wa fi juhdikum wa fi a'malikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.